Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanal muslimin dan muslimat, seluruh pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita telah meninggalkan tahun 2021 dan kita membuka lembaran baru memulai di awal tahun 2022 ini. Mari kita semua fokus untuk senantiasa memperhatikan yang namanya persoalan waktu. Terutama sekali, mari kita tingkatkan ibadah kita, salat kita, mari kita tingkatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena perlu kita sadari, waktu itu adalah sangat berharga sekali. Dan waktu yang telah lewat itu tidak akan mungkin diputar balik kembali dan tidak akan kembali lagi, karena waktu yang sudah lewat itu akan lewat begitu saja. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang persoalan waktu, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan senantiasa beramal saleh. Jadi ada dua ini. Allah menyatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan mengalami kerugian, dan kemudian setelah itu meningkatkan amal-amal perbuatan yang baik. Jadi wa amilus solihat. Setelah itu kita harus berupaya wa tawasau bil haqqi, senantiasa menasehati, saling menasehati antara satu dengan yang lain tentang kebenaran. Jadi harus memang ada yang berupaya untuk menyebarkan yang namanya kebenaran ini, untuk membicarakan yang namanya kebenaran. Jadi sesudah Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga kita harus saling menasehati kepada jalan yang namanya kesabaran itu. Tentang berupaya untuk saling menasehati yang namanya kebenaran, maka di sini dituntut suatu keilmuan khusus, yaitu kita harus memiliki ilmu agama yang memadai untuk bisa memberikan nasihat atau mengajak orang lain dari satu keterpurukan. Apalagi kalau persoalan agama, maka kita akan membicarakan, akan kita mengajak mereka kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya itu. Jangan sampai kita sendiri yang seolah-olah mengaburkan yang namanya kebenaran. Kebenaran yang semestinya kita harus ucapkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga
kebenaran itu kita seolah-olah mau membalik lagi ke belakang, seolah-olah kita mau berjalan ke sisi untuk kita berupaya menghilangkan yang namanya kebenaran. Itu tidak boleh. Karena anjuran Al-Quran, kita harus saling menasehati kepada kebenaran itu. Nah, dalam Al-Quran maupun hadis terlalu banyak anjuran kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sehingga ketika ilmu itu kita dapatkan, maka ilmu itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk mengajak orang kepada kebenaran yang hakiki, untuk mengajak orang untuk melakukan ibadah yang baik dan benar. Karena sekarang ini banyak sekali muncul di mana-mana orang mengajak kepada kebajikan saja, tetapi terkadang dia sendiri yang tidak bisa menjalankan atau melaksanakan yang namanya kebenaran itu. Sehingga tidak heran kita di mana-mana kita temukan banyak orang yang sudah diamanahkan, bahkan mungkin sudah mendapatkan kepercayaan dari umat sebagai tokoh agama, sebagai orang yang dihormati, tapi ternyata mereka yang melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Terlalu banyak bukti yang diperlihatkan kepada kita. Ada juga orang yang mengaku diri sebagai seorang kiai, tetapi apa yang dia lakukan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang telah dia anjurkan kepada orang lain tentang kebenaran itu. Kemudian tentang kesabaran juga, Allah menganjurkan supaya berupaya mengingatkan kepada orang lain supaya kita senantiasa bersabar ketika kita mengalami ujian, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam menyebarkan ajaran Islam ini juga dibutuhkan kesabaran. Karena apabila kita tidak memiliki kesabaran untuk menyampaikan yang namanya kebenaran ini, maka terjadilah yang namanya keputusasaan. Dan kalau kita sudah putus asa, maka perjuangan Islam itu akan terputus apabila kita telah berputus asa. Oleh sebab itu, bangkitkan semangat untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira 2022 ini momen yang tepat kita untuk kembali menata diri kita, menata keluarga, dan menata kita punya umat ini, menata bangsa ini. Apa yang terbaik yang telah dilakukan dan telah dicapai itu seboleh-bolehnya semakin ditingkatkan di tahun 2022 nantinya. Jangan sampai kita seolah-olah masih berjalan di tempat, seolah-olah tidak ada peningkatan, bahkan mungkin yang terjadi adalah kemunduran. Di dalam Islam ini kita diharapkan untuk senantiasa meningkatkan. Bukankah keterangan telah menyampaikan bahwa orang yang paling merugi itu adalah orang yang apa yang dilakukan tahun kemarin itu masih sama dengan kondisi tahun yang dihadapi sekarang ini. Saya kira tentang bagaimana kita memperbaiki seluruh aspek ini, itulah tadi tidak luput kepada persoalan kembali kepada ilmu yang kita miliki ini. Karena walaupun kita berkeinginan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tapi kalau kita memiliki keterbatasan ilmu, khususnya ilmu agama, maka saya kira itu akan sulit kita capai. Untuk kita mengajarkan juga, mengajak orang lain kepada kesabaran, mungkin itu juga akan sulit kita temukan apabila kita sendiri yang tidak mampu memiliki kesabaran itu. Kalau memang menyampaikan kebenaran, menyampaikan siaran
agama ini kepada orang lain harus dibutuhkan kesabaran. Tidak bisa kita simsalabim, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga terkadang banyak orang yang sudah mulai dia memiliki sifat yang namanya putus asa. Karena mungkin dia telah berdakwah 1 kali, 2 kali tapi belum menemukan hasil, dia berputus asa. Padahal dalam agama itu tidak boleh terjadi seperti itu, tetapi kita harus semangat terus untuk berjuang dan berjuang. Bukankah para rasul, para nabi itu telah memberikan contoh bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menyiarkan agama ini penuh dengan kesabaran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.